berikan catatan khusus Ini terhadap dalam bacaan putusan-putusan dari masing-masing ketua mahkamah ya. sebenarnya bukan Jadi mungkin pelanggaran teman-teman hukum, bisa maka sedikit mengkhawatirkan menyimpulkan praktik demikian akan bahwa menjadi saat presiden. ini Lantas kita bersama-sama diikuti oleh para sedang petahana atau pejabat menunggu publik pengelola APBD ketok palu dari dalam Ketua MK, perhelatan pilkada kemarin. karena tentu kita Bahwa sama-sama pemberian pahami dukungan dari bahwa di sana seseorang kepada ada keluarganya inkasu dukungan dua politik penuntut dan adalah hak tentu para konstitusional pemohon yang ini dilindungi adalah oleh setidaknya ada pasal 01 dan 28E 03, ayat ada 2 Anies Baswedan Undang-Undang Dasar dan 1945. juga Caimin, kemudian Akan tetapi, ada Prof. hak Mahfud tersebut dan termasuk hak juga asasi Ganjar manusia yang dalam dikurangi dengan undang-undang. sengketa pilpres Dalam kali ini. situasi tertentu, Dan Undang-Undang ketika Dasar ada beberapa 1945 memberikan ketua pembatasan umum justru dan agar juga hal kebebasan yang pemenuhan disampaikan hak soal konstitusional apa tersebut tidak tuntutan-tuntutan seperti membentuk, cawe-cawe Presiden merugikan, Joko atau Widodo, menjadi sumber kemudian nestapa ada bagi pemenuhan juga hak konstitusional 4 orang menteri lain. yang dipanggil Ide oleh pasal MK, 28J ayat 1 dan beberapa ayat 2 ketua Undang-Undang Dasar atau beberapa mahkamah agung itu menyimpulkan bahwa tidak ada Berpijak dari hal indikasi yang demikian, penting bagi disampaikan Mahkamah untuk oleh menegaskan bahwa Undang-Undang Dasar pemohon. 1945 membatasi Dan tentu pemenuhan hak pada asasi manusia, bukan pagi dalam hari arti ini menjelang Undang-Undang siang, Dasar 1945 teman-teman bersifat sesaat lagi nanti sewenang-wenang, akan kita melainkan sama-sama justru demi mendengarkan menjaga apakah munculnya situasi kebebasan MK yang paradoksil, benar-benar mengabulkan yaitu situasi putusan manakala dari pemenuhan hak seseorang ternyata penuntut atau menimbulkan 01 kerugian dan bagi orang lain. 03. Bahwa Di kesempatan yang berdasarkan berbeda, pertimbangan teman, tersebut, kita akan bahwa sama-sama pembentukan juga norma yang mengatur melihat pembatasan apakah atas penggunaan hari ini atau akan berkaitan antara benar-benar program jadi pemerintah putusan atau negara dengan keadilan kepentingan rakyat, pribadi, atau terutama dalam kita kaitan harus dengan kontestasi legowo atas maupun putusan dari kepentingan MK, elektoral karena lainnya, di luar merupakan MK saat kewenangan ini dari pembentuk ada undang-undang VD ratusan antara lain mungkin pasal ribuan 21 dari dan ayat 2 pendukung Undang-Undang 01 dan Dasar 03 yang norma itu hukum demikian ada perlu di segera depan dibentuk gedung sebelum Mahkamah pelaksanaan Konstitusi. pemilu berikutnya, Semoga tidak termasuk terjadi pemilihan sesuatu yang kepala tidak daerah. kita inginkan. Bahwa di sisi Kita lain, mendengarkan sebagai kembali bentuk teman antisipasi yang serta tentu sinergitas saat ini antara langsung lembaga dari negara, sidang terutama sengketa dengan Pilpres lembaga negara 2024. yang Tentu kita sama-sama akan sama-sama berkewajiban mendengarkan menjaga kualitas sistem sambil demokrasi, melihat serta bagaimana didorong saat ini oleh kewajiban kondisi khusus yang ada mahkamah di menegakkan sana. keadilan konstitusional, maka dalam rangka perbaikan ke depan, manakala perangkat atau norma hukum demikian belum terbentuk sehingga perhelatan pemilu berikutnya, Mahkamah berkewajiban mengambil peran konstitusional untuk secara hukum menyiapkan diri, memeriksa, mengadili, serta memutus pendakwaan atau pemanfaatan pemerintah atau negara demikian sebagai bagian dari kategori pelanggaran pemilu. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil pemohon terkait dengan adanya bansos yang berkolerasi dengan perolehan suara salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden tidak terbukti sehingga tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa selanjutnya pemohon mendalilkan telah terjadi pengangkatan pejabat kepala daerah yang masif sebagai implementasi pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 yang penunjukannya tidak memenuhi indikator sebagaimana termaksud ditentukan dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 55 tahun 2019 dan nomor 67 tahun 2021 yang seterusnya dianggap telah diucapkan. Bahwa sejalan dengan pertimbangan hukum Mahkamah berkenaan dengan kewenangan Mahkamah untuk mengadili pelanggaran yang berkaitan dengan proses pemilu, khususnya dalam hal ini pelanggaran yang bersifat TSM, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam paragraf 3.1 di atas. Penting bagi Mahkamah untuk menegaskan bahwa dengan berwenangnya Mahkamah untuk masuk ke dalam menilai lebih dalam proses penyelenggaraan pemilu tidak berarti lantas menegasikan segala proses penyelesaian sengketa yang dimiliki oleh lembaga-lembaga lain di luar Mahkamah sebagaimana telah ditentukan dalam Undang-Undang Pemilu. Terhadap penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu yang terjadi secara TSM terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu adalah merupakan kewenangan Bawaslu. PD pasal 460 ayat 1, Jungto pasal 463 ayat 1 Undang-Undang Pemilu. Dalam konteks ini, Mahkamah bukan dalam posisi untuk memberikan penilaian terhadap proses penyelesaian yang telah dilakukan oleh Bawaslu, melainkan memastikan bahwa Bawaslu telah melaksanakan kewenangan dan bertindak dengan tepat sesuai dengan azas dan hukum pemilu yang berlaku. Proses penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Bawaslu menjadi sebuah database pengawasan sekaligus sebagai rekam jejak perolehan suara masing-masing pasangan calon yang sewaktu-waktu dapat dibuat kembali untuk menjadi rujukan dalam persidangan PHPU di Mahkamah. Berdasarkan hal tersebut, meskipun Mahkamah tidak terikat
pada hasil pelaksanaan kewenangan Bawaslu. Akan tetapi, momentum pelaporan pelanggaran administrasi dan proses pemilu secara TSM kepada Bawaslu menjadi hal yang penting dalam penyelesaian sengketa tentang hasil perolehan suara. Sehingga dengan tidak adanya pelaporan pelanggaran pemilu secara TSM kepada Bawaslu, maka dapat dikatakan dugaan pelanggaran tersebut dianggap tidak pernah ada, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya dalam persidangan. Secara konkret, posisi Mahkamah terhadap proses pelaksanaan kewenangan Bawaslu dalam perselisihan tentang hasil pemilihan umum adalah memastikan lembaga pengawas pemilu telah secara seksama cermat melakukan pengawasan, penilaian, dan penindakan dengan memberikan keputusan atau rekomendasi sesuai dengan azas dan hukum pemilu yang berlaku. Demikian pula dalam hal tata kelola pemerintahan. Termasuk dalam hal implementasinya, lembaga DPR juga mempunyai kewenangan konstitusional untuk melakukan pengawasan dan hak kewenangan yang dimiliki. Melekat sepanjang periodisasi jabatan DPR yaitu 5 tahun, baik terkait dengan fungsi eksekutif maupun terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan pemilu. Oleh karena itu, peran yang saling berkaitan tersebut tidak menjadi beban di pundak Mahkamah Agung yang hanya diberi waktu 14 hari kerja untuk menilai segala yang berkaitan dengan hasil pemilihan umum. Bahwa selanjutnya Mahkamah juga perlu menegaskan terkait kewenangan Mahkamah dalam mengadili pelanggaran berkenaan dengan proses pemilu. Khususnya dalam hal ini, pelanggaran yang bersifat TSM adalah mengenai keterkaitan dan keterpenuhan masing-masing unsur pelanggaran pemilu yang bersifat TSM. Ketentuan pasal 286 Undang-Undang Pemilu dan penjelasannya telah menentukan definisi atas pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif. Pelanggaran terstruktur merujuk pada kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama. Sedangkan pelanggaran sistematis merupakan pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi. Dan pelanggaran masif adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan, bukan hanya sebagian. Selanjutnya yang juga perlu diuraikan serta dibuktikan dalam persidangan adalah hubungan kausalitas antara pelanggaran tersebut dengan kebebasan pemilih dalam menentukan pilihannya, sehingga menyebabkan penyelenggaraan pemilu tidak memenuhi azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil yang pada ujungnya berdampak atau berpengaruh secara signifikan terhadap perolehan suara kontestan pemilu. Bahwa terhadap dalil-dalil permohon terkait dengan pengangkatan pejabat kepala daerah dan perannya menggerakkan struktur di bawahnya untuk pemenangan pasangan calon nomor urut 2, termohon menyampaikan jawaban dan seterusnya telah dianggap diucapkan. Pihak terkait pun memberikan keterangannya dan seterusnya dianggap pula telah diucapkan. Bahwa menurut pemohon terdapat hubungan yang erat antara penunjukan penjabat kepala daerah dengan dugaan kecurangan pemilu sebagai berikut. Bahwa menurut pemohon, penunjukan penjabat kepala daerah yang didasari oleh peraturan pelaksana berupa Permendagri nomor 4 tahun 2023 tidak memenuhi indikator yang ditentukan dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Pemohon mengajukan bukti P4, bukti P37, bukti P38, dan bukti P310 serta ahli Johermansa Johan. Pihak terkait mengajukan ahli Margarito Kamis dan Halilul Khairi dan saksi Gani Muhammad, Andi Batara Lifu, Ahmad Doli Kurnia, dan Supriyanto. Bawaslu menyampaikan keterangan telah melakukan tugas pencegahan berdasarkan surat keputusan Bawaslu dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Bawaslu mengajukan bukti PK3 dan bukti PK4. Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil pemohon, jawaban termohon, keterangan pihak terkait, bukti-bukti surat atau tulisan yang diajukan pemohon dan pihak terkait, serta saksi dan ahli yang diajukan oleh pemohon dan pihak terkait, keterangan Bawaslu, serta bukti-bukti yang diajukan, dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.
Satu, bahwa pembentuk undang-undang telah menyusun desain penyelenggaraan transisi pemilihan umum kepala daerah atau pemilu kada yang terdiri dari 4 gelombang, yaitu pelaksanaan pemilu kada serentak tahun 2015, tahun 2017, tahun 2018, tahun 2020, dan tahun 2024. Adapun tujuan penyelenggaraan transisi ini adalah menuju penyelenggaraan pemilu kada serentak secara nasional setiap 5 tahun yang akan dimulai pada tahun 2024. Pembentuk undang-undang memilih untuk melaksanakan pemilu serentak dalam 2 tahap, yaitu pertama, pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR dan DPD, presiden dan wakil presiden, dan anggota DPRD. Kedua, beberapa waktu setelahnya dilaksanakan pemilu kada serentak secara nasional. Sebagai implikasi dari dipilihnya pemilu serentak dalam 2 tahap oleh pembentuk undang-undang tersebut adalah penundaan pelaksanaan pemilu kada yang seharusnya dilaksanakan pada tahun 2022 dan tahun 2023 hingga akan dilakukan secara serentak pada tahun 2024. Penundaan pelaksanaan pemilu kada tersebut berimplikasi pada kosongnya jabatan kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2022 dan tahun 2023. Oleh karena itu, jabatan kepala daerah yang masa jabatannya telah berakhir pada tahun 2022 dan tahun 2023 tersebut harus diisi oleh pejabat, yaitu orang yang secara sementara waktu menduduki jabatan gubernur, bupati, wali kota, agar tidak terjadi kekosongan jabatan kepala daerah yang akan berdampak pada ketidakberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Vide putusan Mahkamah Konstitusi nomor 15 2022 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 April 2022. 2. Bahwa dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 67 2021, Mahkamah menegaskan proses pengisian kekosongan jabatan kepala daerah harus berada pada ruang pemaknaan secara demokratis sebagaimana diatur dalam pasal 18 ayat 4 UUD 1945. Oleh karenanya perlu menjadi pertimbangan dan perhatian bagi pemerintah untuk menerbitkan peraturan pelaksana sebagai tindak lanjut pasal 201 Undang-Undang 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang, sehingga tersedia mekanisme dan persyaratan yang terukur dan jelas bahwa pengisian penjabat tersebut tidak mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi dan sekaligus memberikan jaminan bagi masyarakat bahwa mekanisme pengisian penjabat berlangsung terbuka, transparan, dan akuntabel